tauhid. Di sini kita akan membahas tentang tauhid. Tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidillah saja yang akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki, di mana di dunia dan di akhirat kelak. Kekuatan akidah juga banyak ditentukan sejauh mana pemahaman kita dan pengalaman kita akan tauhid tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Berdasarkan pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa penciptaan alam semesta ini adalah Allah, bukan juga sekedar mengetahui bukti-bukti tentang kebenaran wujudnya dan keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifatnya. Apakah sebenarnya tauhid itu? Di sini kita harus mengetahui tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang dimana diambil wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Menurut istilah tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanyalah satu. Tidak ada yang menyamai dan tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandingi. Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu mengambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, lawan tauhid adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas. Mulai dari rasul pertama sampai rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan surah Al-Fatihah. Ummul Quran, yaitu artinya induk Al-Quran, merupakan salah satu nama lain Al-Quran. Mengapa? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Abdul Hasan Al-Harrali menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran merupakan seluruh terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Selanjutnya, 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian terdapat dalam Al-Quran menyangkut Allah, sumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah, yang artinya asma dan sifat. Artinya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya, yaitu dari ayat yang pertama. Telah tercurahkan segenap kasih sayang kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam. Diambil dari ayat yang kedua. Sehingga
hendaknya kita mengakui, meyakini, dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Selanjutnya, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan, mengandung dua makna, yaitu yang pertama, bahwasanya Allah menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Terus yang kedua, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya. Bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dan Khalik terinci dalam firman ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kupasan menarik dari Musafir Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsiran Al-Misbah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan, yaitu yang pertama, untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seseorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian, atau dengan kata lain, seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial. Selanjutnya yang kedua, ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama. Karena jika kita melakukannya bersama-sama atau secara berjamaah, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Pada ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai atau meraih rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengesampingkan selainnya. Sungguh hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita ke arah tujuan yang benar. Surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan salah satu surah disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu Al-Falaq. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah yang utama memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, manusia, dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawa penafsirannya dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas, yaitu setan bercokol di dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan menghembuskan waswas padanya, dan ketika ia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itu lari daripadanya. Maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Semua kejadian atas kehendaknya semua, dan tiada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, perlindungan, dan ikhlaskan seluruh kepadanya saja. Wallahu a'lam. Surah Al-Falaq. Surah ini terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai arti Al-Falaq. Namun Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya mengartikan Al-Falaq dengan subuh. Dalam surah ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang kedua yang berarti dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah, baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya, dengan segala yang dilakukan terkadang menimbulkan bahaya bagi kita. Selain itu, ada hal yang lain perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misterinya. Di dalam ayat yang keempat dijelaskan adanya kejahatan sihir menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia.
kejahatan sebagaimana dijelaskan di surah ini semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa, namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan itu juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenangnya kehidupan kita jika kita senantiasa menyandarkan seluruh aktivitas kita, baik dari kegiatan belajar kita, membantu orang tua, berteman dengan teman, berolahraga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perlindungan dengan Allah akan senantiasa kita rasakan dan dekat dengannya. Wallahu a'lam. Surah Al-Ikhlas. Asbabul nuzul dari surah ini adalah sebagaimana diterangkan dari riwayat Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Ikhlas ini. Terus ayat yang 1 mengatakan, "Dialah Allah yang Maha Esa." Artinya Dia itu satu, tunggal, yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan, atau yang menyerupai dan menyamainya. Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatan. Selanjutnya firman Allah dalam ayat yang kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, As-Somad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Terus ayat yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu yang beranggotakan anak, ayah, istri, dan dilanjutkan dengan ayat yang terakhir bahwasanya Allah tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang menyaingi atau menyamai kedudukannya. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua itu. Dalam surah ini dikatakan bahwa pengesahan terhadap Allah mutlak harus dilakukan dengan sepenuh hati, di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh kita. Maka Allah itu adalah Esa atau tunggal, sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita mempersembahkan semua penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.